Halo pemirsa, berjumpa di Bajen Talk bersama saya Novita Chandra-Wijaya. Nah, Bajen Talk kali ini kita akan berbincang mengenai masyarakat harus mewaspadai terjadinya karhutla yang ada di Kota Palangkaraya khususnya. Bersama dengan Pak Wayan, Pak Wayan atau Pak Bimo. Iya. Iya. Jadi yang lebih enak dipanggilnya siapa, Om? Ini Pak panggilnya Wayan jadi bapak, jadi Om Iya. gitu. Pak Wayan Iya. gitu ya. Oke. Pak Wayan sebagai juga ketua dari tim Serbu Api Kelurahan Bukit Tunggal. Kelurahan Bukit Tunggal. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya setiap di bulan-bulan ini begitu ya Pak ya, kita selalu diingatkan baik itu dari tim relawan, kemudian juga dari pemerintah, tidak hanya pemerintah kota, tapi juga pemerintah provinsi untuk bisa mewaspadai terjadinya karhutla. Kalau tahun ini seperti apa Pak? Dibandingkan dengan tahun kemarin, apakah hampir-hampir sama atau memang ada harus lebih diwaspadai tahun ini? Oke, terima kasih. Untuk tahun ini kami mulai kegiatan pemadaman itu mulai Januari, Mbak. Udah mulai dari Januari. Padahal belum masuk Belum masuk di musim di kemarau musim ya. kemarau ya. Jadi mulai bulan Januari kami sudah mulai pemadaman. Jadi sampai sekarang kami sudah banyak sekali melaksanakan pemadaman karena gini, khusus untuk di wilayah Kelurahan Bukit Tunggal, yang pertama kami sebenarnya itu di awal bulan Januari kami itu melakukan sosialisasi untuk mengingatkan kepada masyarakat agar supaya tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar. Boleh saja masyarakat membersihkan lahannya, tetapi bukan untuk dibakar. Iya. Jadi kena lahan gambut yang rata-rata dipunyai oleh Kelurahan Bukit Tunggal ini sangat luas, Mbak. Sangat luas. Artinya kalau dia terjadi kebakaran, dia akan meluas. Iya. Dia akan meluas. Sekarang ini kering sekali. Parit-parit sudah mulai mulai tidak ada airnya. Karena sekarang juga tidak ada hujan ya Pak ya? Tidak ada hujan. Kemarin ada sih gerimis di di lapangan itu, ada gerimis tapi sebentar aja. Nah, kemudian kami melakukan sosialisasi itu kepada masyarakat, kepada pemilik tanah, dan langsung kami ke lokasi. Lokasi agar mereka bisa mewaspadai itu. Nah, tetapi masyarakat ini ya namanya membersihkan lahan dengan cara dibakar itu lebih mudah, lebih murah. Itu yang dilakukan mereka. Tapi dampaknya jadi besar. Dampaknya jadi besar. Seperti sekarang ini, mudah-mudahan aja kita punya tenaga, punya kekuatan untuk bisa mengatasi semua yang terjadi, kebakaran lahan yang terjadi di Kota Palangkaraya. Kalau di dalam Kota Palangkaraya, karena Bapak di Bukit Tunggal, mungkin kalau dari secara data yang perlu diantisipasi atau titik hotspotnya yang banyak, apakah Bukit Tunggal atau dari tempat lain? Untuk Jekan Raya itu banyak, Mbak. Untuk Jekan Raya termasuk diantaranya karena Jekan Raya ada 4 kelurahan. Iya. Artinya Bukit Tunggal ini yang agak banyak, Mbak. Ya, agak banyak. Karena Karena memang luas wilayahnya juga lebih banyak, 23.713 kilometer persegi. Pak, kan sebenarnya karhutla ini kan selalu diantisipasi setiap tahun. Masyarakat penyebabnya adalah salah satunya masyarakat membakar lahan begitu. Ini kenapa terjadinya itu di saat waktu yang memang diwaspadai, Pak? Ya. Jadi kalau di Kelurahan Bukit Tunggal itu pembersihan lahan. Jadi itu adalah penguasaan tanahnya itu. Jadi itulah pada musim-musim kemarau inilah kesempatan mereka untuk membersihkan, Mbak. Karena hampir 45% wilayah Kelurahan Bukit Tunggal itu belum terkelola. Jadi masih Lahan kosong ya? Iya. Padahal tujuannya adalah hanya membersihkan lahan, tidak digunakan berarti. Tidak digunakan. Ada juga yang membersihkan sekitar Jalan Hiu Putih lanjutan itu memang mereka membersihkan itu sudah sudah disimpuk-simpuk, Mbak. Nah, mereka tidak menyadari bahwa simpukan itu dia akan berdampak ke lahan sebelahnya. Jadi karena lahannya gambut, kita ini bisa memadamkan yang atas saja, Mbak. Iya. Yang bawah itu
susah sekali karena 1 meter persegi kebakaran lahan itu dia membutuhkan air itu sampai 400 liter. 1 meter persegi aja, Mbak. Kalau 20-30 aja udah kita Iya. nggak mampu sudah. Iya. Pak, sebenarnya kan kalau masalah dengan pengetahuan bahwa tempat kita gambut, ini tentu semua orang yang tinggal di Kalteng sudah Ya, tahu sudah ya, tahu Pak ya. ya. Kemudian tetapi tetap saja begitu karena Tetap saja. mungkin dipikir adalah cepat dan efisien Iya. dari segi biaya. Iya. Eh, Mungkin bisa Pak, diedukasi ke masyarakat bahwa sistem ini masyarakat membakar, kemudian di bawah itu yang terjadi adalah api masih tetap ada. Nah, ini sistemnya seperti apa sih, Pak? Mungkin bisa diedukasi karena masyarakat kan hanya tahu bersihkan lahan, bakar, tapi tidak tahu dampaknya di dalam dan menambah beban dari para pekerja tim pemburu api yang ada di lapangan begitu. Ya. Jadi sosialisasi yang kami laksanakan sekarang ini mulai dari awal itu kami langsung datang ke masyarakat, Mbak. Melalui RT, melalui lingkungan, ketua lingkungan, kami sosialisasikan itu, Mbak. Nah, kemudian kami datang juga ke yang punya tanah yang kami petakan itu adalah rawan kebakaran lahan. Kami berikan pamflet himbauan. Jadi sudah Secara rutin ya, iya, Pak ya? secara rutin kami lakukan, tapi ya begitulah. Heeh. Jadi ya kami sekarang ini fokus untuk pemadaman. Untuk pemadaman karena apa? Wilayah Kelurahan Bukit Tunggal ini nggak cuma satu kebakarannya. Nah, sekarang ini di Damang Gustaf Erang itu kebakaran besar sampai ke Edusen massal. Sekarang ini, Pak Iya, ya, sekarang ini. lagi berjuang untuk dipadamkan. Iya, jadi seperti itu, Mbak. Jadi agak susah sekarang, Mbak. Airnya yang jadi masalah sekarang. Walaupun kalau misalnya masyarakat, oh ini kita sudah bikin pembatas keliling, Iya. itu tidak ada. Tidak bisa juga menjadi solusi karena apa? Api itu dia bisa jadi api loncat dia, Mbak. Api loncat. Kecuali dia membatasi itu lebih dari 1 meter atau 2 meter lah, Mbak. Nah, kalau cuman 30 cm dia akan loncat dia, Mbak. Karena angin juga mendukung sekarang ini. Dan bahkan bisa merembet ke rumah-rumah warga ya, Pak ya. Bahkan yang di tempat-tempat kering itu yang kita sudah pastikan apinya sudah mati, ternyata seperti angin puting beliung itu dia akan menghidupkan lagi karena saking panasnya itu, Mbak. Saking panas. Jadi dia kayak angin puting beliung itu. Saking panasnya, keringnya, Iya, tidak ada hujan. Iya. Jadi sekarang seperti itu. Jadi lahan itu sudah kita pastikan dia sudah padam. Kita padamkan. Tetapi karena saking panasnya itu dia membuat pusaran angin itu, Mbak. Pak, kalau kita lihat di layar, ini dari dokumentasi dari wilayah mana, Pak? Ini kemarin ini kelihatannya di Ketimpun ini. Kelurahan Ketimpun ya, Iya. Pak ya, tapi masih Iya. masuk ke dalam Jekan Raya. Iya, Jekan Raya. Nah, ini kalau kita lihat mungkin secara kasat mata bahwa ini jauh dari tempat pemukiman Iya, pemukiman penduduk. warga. Tetapi dampaknya ini bahkan Iya, bisa sampai dekat. karena ini kan sebenarnya wilayah kota juga. Iya. Wilayah kota juga. Jadi dekat dengan pusat kota. Jadi dampaknya itu asapnya semakin tebal, debu banyak. Iya. Nah, itu Secara akan kesehatan iya, juga ya, Pak ya. iya. Kalau kita bisa rasakan ini malam hari dan di Iya. waktu subuh Subuh pagi hari itu ya. itu aroma asap ini Iya. sudah tercium kalau di Kota Palangkaraya. Bapak, kalau dari tahun-tahun sebelumnya, berarti tahun ini yang punya perhatian lebih ya, Pak ya, dari tahun kemarin. Ya. Jadi kita rasakan juga panasnya luar biasa, Mbak. Panasnya luar biasa. Kita di dalam ruangan aja udah terasa panas, Iya. apalagi di lahan. Nah, ini cukup memberi kita perhatian supaya kalau kita punya lahan jangan kita berani-berani Iya. membakar. Kalau kita mau membersihkan, bersihkan saja. Bersihkan saja. Ditebas saja. Iya. Jangan dibakar. Dan sebenarnya sudah disosialisasikan, sudah Iya. diingatkan, dan bahkan pemerintah kota sudah mengeluarkan aturan juga ya, Pak. Iya, sudah mengeluarkan aturan juga. Ya, tetapi ya namanya
warga masyarakat itu di mana bisa ada kesempatan untuk Iya. gitu. Jadi kita serba salah juga, Mbak. Ya, dan nanti kita mau ini masih permulaan perbincangan kita, Pak. Nanti mungkin kita akan bahas bagaimana persiapan dari tim serbu api ini, khususnya yang ada di Bukit Tunggal. Kemudian tadi sebelum kita record, kita berbincang bahwa Bapak juga melakukan perbantuan ke wilayah Iya, daerah Tumbang Nusa Tumbang karena Nusa. ya kami ikut posko di BPBD Provinsi Nah, itu nanti Kalimantan Tengah. kita akan bincang bahwa pada tahun ini ada harus menjadi perhatian ekstra, tidak hanya para pemangku kepentingan, tim serbu api dan para relawan, tetapi juga masyarakat mungkin yang punya lahan khususnya untuk bisa bersama-sama ini menjaga jangan sampai terjadi lagi ini seperti beberapa tahun Ya. yang lalu begitu ya Pak ya. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa, nanti kita akan berbincang lebih banyak bersama dengan Pak Wayan setelah jeda, tetap di Bajental. Ya, umur kita itu terbatas, hidup cuma satu kali. Jadi coba memanfaatkan, semoga bisa menebar kebaikan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Aku berpikir, aku ini seorang pendongeng gitu kan. Nanti ketika aku sudah pensiun gitu kan, ini siapa nih yang ngeregenerasi gitu kan? Kalau bukan teman-teman yang ada ini gitu. Jadi aku pengennya nanti teman-teman, adik-adik yang ada ini, itu yang akan melanjutin perjuangan aku sebagai pendongeng gitu. Maunya itu jadi wadah yang juga inklusi, jadinya semua. Jadi bukan hanya teman-teman yang ada di lingkungan kita aja, tapi semuanya bisa bergabung, baik itu teman-teman yang disabilitas. Dan saat ini Humas Sarita kita ada teman dengar dan ada teman tuli juga di dalamnya, seperti itu. Jadi pengen ada suatu wadah aja sih di Palangkaraya gitu, tempat anak-anak berkarya. Nantikan Bajentos lainnya. Masih di Bajental dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Wayan. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kalau tadi Bapak sebagai ketua dari tim serbu api yang ada di Bukit Tunggal ini juga ikut menuju ke Tumbang Nusa di Iya. Pulang Pisau karena memang masuk ke dalam dari BPBD provinsi ya Pak ya. Ya. Ada perbedaankah begitu pada saat menangani di Bukit Tunggal kemudian juga di Tumbang Nusa, karena di Tumbang Nusa sudah berjalan 15 hari, Iya, lebih dari 15 hari sudah. lebih dari 15 hari. Bagaimana Pak di Jadi, lapangan? perbedaannya tuh biasanya kita kalau di Bukit Tunggal wilayahnya kecil, Mbak ya. Wilayahnya kecil, kebakarannya nggak terlalu besar juga. Kalau di Tumbang Nusa kita menuju tempat kebakarannya itu udah jalan kaki dulu nih. Jalan kaki ya paling nggak 2 kilo lebih sampai 3 kilo baru kita padamkan api. Nah, tapi kalau di Bukit Tunggal kita bisa cepat sampai ke lokasi itu. Jadi kita itu kalau di Tumbang Nusa kita harus terabas jalan dulu, Mbak. Iya. Ya kita buat jalan dulu sampai ke kepala api. Kemudian kita cari dulu apakah ada parit atau sungai yang ada di situ, baru kita padamkan. Dan itu membutuhkan waktu yang panjang, Mbak. Membutuhkan waktu yang panjang, tenaga yang banyak juga. Jadi seperti itu. Pak, kalau di Bukit Tunggal, tapi ini edukasinya tidak hanya di Bukit Tunggal ya Pak ya, Ya. tetapi di wilayah Kota Palangkaraya begitu, karena kalau kita melihat walaupun ini di tengah kota, banyak lokasi-lokasi yang memang lahan kosong, Ya. yang memang berpotensi untuk terjadinya kebakaran. Kalau melihat masyarakat ini tentu juga banyak yang ikut dalam tim serbu api juga. Seperti apa sih Pak kemampuan mereka di lapangan, kemudian juga dengan bantuan alat-alat yang sudah disiapkan yang memang siap tempur di lapangan Pak? Ya, jadi kalau untuk personil yang ikut dalam pemadaman kebakaran lahan ini semuanya sudah mempunyai dasar-dasar ilmu untuk pemadaman dasar pemadaman kebakaran lahan. Dan saya sebelum pada awal tahun itu biasanya saya melaksanakan pelatihan di tim saya dulu. Nah, jadi karena saya dulu pernah juga dapat TOT dari
kehutanan. Nah, jadi saya menularkan ilmu kepada anak-anak generasi muda Iya. yang memang sudah punya kekuatan mereka untuk bisa ikut dalam pemadaman itu. Jadi kalau pemadaman dasar kebakaran lahan ini agak sedikit lain dengan kebakaran perumahan. Kalau kebakaran perumahan kita langsung ketemu api, Mbak. Iya. Nah, tapi kalau di pemadaman kebakaran lahan kita jalannya yang terlalu jauh ini. Nah, jadi harus punya kekuatan fisik yang luar biasa dulu. Karena kita jalan 3 kilo itu nggak cuma bawa badan, jadi kita bawa selang, bawa mesin, kan peralatan-peralatan lain. Kalau nggak kita bawa air minum berapa dus, itu nggak kita sampai di dalam bisa kehausan juga kita, habis tenaga juga. Jadi berbagai macam alat-alat pemadam kebakaran itu harus dibawa masuk ke dalam dengan personel yang terbatas. Personel kita dibatasi dalam satu tim itu hanya 7 orang. Nah 7 orang itu harus bisa berbuat Iya. apa yang harus dilakukan nanti di dalam itu. Nah kalau untuk peralatan mesin biasanya kita pakai mesin jinjing yang kecil, Mbak, yang hanya 7 kilo itu, tapi kekuatannya luar biasa. Jadi bisa mengalirkan air itu sampai dengan 30 roll selang yang panjang 30. Nah, tapi kita membawa selang itu lagi. Iya. Iya. Selangnya ini yang perlu kekuatan Iya, juga ya, perlu Pak ya. kekuatan juga. Jadi masing-masing orang ya harus bisa lebih banyak membawa selang. Paling enggak 4 sampai 5 roll itu ya harus kita bawa satu orang. Satu orang satu. Iya, enggak 4 sampai 5 roll. 5 roll. Iya. Bapak, TSAK ini masuknya kategorinya apa, Pak? Apakah di bawah dinas langsung atau seperti relawan atau ada memang semacam rekrutmen? Kalau tim serbu api kelurahan ini dia milik kelurahan. Dulu dibentuk itu tahun 2005, Mbak. 2005 karena kebakarannya sangat luar biasa juga di tahun-tahun itu dibentuklah tim serbu api di setiap kelurahan, Mbak. Jadi umpamanya kelurahan yang ada di Kota Palangkaraya ini 30 juga tim serbu apinya. Tetapi yang masih bertahan sekarang ini mungkin tidak lebih dari 10, termasuk kelurahan Bukit Tunggal. Yang aktif. Iya, yang aktif. Berarti memang standby-nya di kelurahan. Iya, di kelurahan. Nah, dulu itu kami dibentuk oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya. Dan di SK-kan oleh lurah. Nah, sekarang karena Dinas Lingkungan Hidupnya sudah lain lagi. Iya. Jadi di bawah BPBD. BPBD Ya, kota. Itu yang dan yang aktif sekali lagi hanya Ya, 10. tidak lebih dari 10 tidak itu, lebih Mbak. dari 10. Iya. Itu saat ini yang aktif ini cukupkah mengakomodir, Pak, untuk yang kayak di wilayah Palangkaraya, apalagi kan tiap tahun ini kan polanya beda-beda ya, Pak. Nah, jadi ada kecenderungan mereka ini juga kekurangan, Mbak. Kekurangan. Jadi tidak seperti yang di kelurahan kami. Karena dari peralatan, kemudian hal-hal yang lain juga itu sangat kurang mereka. Nah, saya kalau berpikiran seperti yang lain juga nggak bisa juga. Jadi saya gabung dengan NGO, Mbak. Jadi seperti sekarang ini saya masih dengan BNF, Borneo Nature Foundation, dulu dengan RDD Plus, UNDP, USAID Effect. Nah, jadi banyak NGO yang membantu saya. Berarti kalau seperti itu kerjasama dengan pihak lain untuk membantu dari segi peralatan Ya, atau segi peralatan. Segi peralatan, kemudian ada juga yang support masalah dana. Tapi cukup untuk kita membeli kebutuhan untuk pemadaman, Mbak. Seperti logistik, permakanan, kemudian minyak. Itu yang sangat dibutuhkan sekali. Kalau yang Bapak sampaikan tadi, kalau memadamkan kebakaran rumah akan berbeda dengan pada saat memadamkan lahan. Iya. Dari segi peralatan tentu berarti berbeda dong, Pak. Berbeda, Pak. Berbeda. Jadi kalau kita menggunakan peralatan mesin, kalau ke lahan kita bawa mesin yang besar tuh nggak bisa. Susah kita membawanya, Mbak. Mikir membawanya itu ya. Karena jalannya itu bukan yang semeter 2 meter atau anggap saja 500 meter, enggak. Iya. Ini jauh, Mbak. Jadi kalau kita menggunakan peralatan yang
eh, memang standar apa untuk pemadam kebakaran perumahan itu nggak bisa gitu. Ya, susah. Kan sekarang kan di tahun ini cenderung sangat kering. Ya. Dengan kondisi kita waspadai karhutla. Pada saat kita melakukan pemadaman di lahan yang Bapak sampaikan tadi, tentunya akses untuk menuju ke tempatnya juga lumayan jauh, kemudian lahan kering. Nah, ini kan memerlukan air. Nah, ini strateginya seperti apa sih Pak kalau benar-benar di dekat dari kejadian kebakaran ini tidak ada air? Seperti apa yang dilakukan begitu? Oke, jadi kalau tidak ada air, kita buka peta dulu, Mbak. Kita buka peta dulu, bisa pakai Google Map atau aplikasi-aplikasi yang lainnya, di mana kelihatan ada titik air, ada parit di situ, ada embung di situ, ada sumur bor di situ. Nah, kalau dulu kami bisa langsung ngebor di situ, Mbak. Bisa langsung ngebor di situ karena memang ini dananya terbatas juga. Kami sekarang jadi tidak kami lakukan. Jadi kami memasrahkan pemadaman itu menggunakan air parit maupun air sungai, embung atau yang lainnya. Yang sudah tersedia secara Yang sudah alami tersedia gitu ya? secara alami. Pak, kalau di Kota Palangkaraya, ini kan kalau kita yang tadi berbicara mengenai kalau memang masuk ke dalam medan yang agak jauh. Kalau di Palangkaraya, ini kan aksesnya lebih dekat ya Pak ya. Nah, pada saat melakukan pemadaman tentu juga pasti akan ngebor air dan sebagainya. Masyarakat ini kan yang punya lahan, pernahkah diedukasi untuk mengantisipasi supaya kalau terjadi kebakaran tidak susah untuk memadam, punya fasilitas setidaknya ada satu tempat untuk saluran air sendiri begitu untuk bisa membantu kalau misalnya terjadi kebakaran, jadi para tim serbu api ini akan mudah begitu Pak. Ya, jadi banyak embung-embung yang dibangun oleh masyarakat sendiri untuk mengantisipasi kebakaran lahan itu. Banyak juga sumur bor yang dibangun oleh mereka, oleh masyarakat untuk mengantisipasi itu. Tetapi sumur bornya itu terlalu dangkal. Pada saat sekarang ini habis airnya, Mbak, nggak ada air itu. Nah, kemudian kalau yang kita harapkan cuma embung saja sekarang. Embung itu kalau yang kedalaman 4-5 meter itu masih ada airnya. Nah, kemudian kalau di Kota Palangkaraya kita bisa disupport oleh mobil tangki, Mbak. Nah, mobil tangki, tapi kita agak panjang untuk selangnya, selang pelemparnya. Berarti kalau misalnya masyarakat secara pribadi atau secara swadaya untuk membuat sumur air bor ini tidak boleh sembarangan juga berarti ya Pak ya? Iya, harus bertanya dulu begitu ya Pak? Iya, jadi mereka itu biasanya itu untuk kepentingan kebun mereka membangun itu. Tetapi mereka itu membangun itu tidak airnya tidak terlalu tinggi, Mbak. Jadi seadanya saja untuk keperluan kebun mereka. Jadi kalau keperluannya untuk pemadaman pasti akan habis itu, Mbak. Sebentar aja habis dia. Berarti memang kalau misalnya untuk juga keselamatan dari lahan sendiri, kemudian masyarakat juga ada yang memang mau secara pribadi untuk membuat, sebaiknya adalah memang harus berkonsultasi dulu supaya jangan sampai membuat ini jadi sia-sia sedikit begitu ya Pak ya. Jadi harus paling enggak itu lebih dari 20 meter, Mbak, kedalamannya itu. Dan itu akan sangat membantu kalau misalnya terjadi bencana karhutla. Oke, Pak Wayan, nanti kita mau lanjutkan lagi lebih banyak untuk minta nanti pengalamannya di lapangan juga begitu, supaya juga masyarakat saling menjaga dan juga bisa saling mengantisipasi supaya tidak terjadinya karhutla dari wilayah atau dari lahan masing-masing begitu ya Pak ya. Dan pemirsa, setelah iklan kami akan kembali, tetap di Bajental. Mukaku mukamu, aktor yang tak tergantikan. Setiap garis wajah adalah naskah, setiap tubuh adalah panggung. Oke, setiap tubuh adalah panggung. Luar biasa ya. Wah, sebenarnya seorang aktor teater itu dia tidak memerlukan panggung lagi. Panggungnya tubuh kita ini ya Bang. Orang teater itu dia harus mengenal diri sendiri dulu dong. Sebelum kita mempelajari, kita harus tahu diri kita sendiri dong. Sadar diri dulu lah. Kemampuan kita bisa tidak. Oke.
saya seperti ini, kalau saya carinya bagaimana ini, referensinya gimana di situ. Itu tentang psikolog sebenarnya teater itu, tapi memang sempat menghilang juga sih Bagian dari proses ya bang. dari menghilang. Sempat pas saya pindah kemari 2010 sampai 2022 menghilang dari Oke. dunia teater sempat, karena ada masa-masanya memang capek titik di situ, jenuh. Kejenuhan Manusiawi bang ya untuk manusiawi, kejenuhan manusiawi. itu. Tapi kenapa akhirnya kembali bang ke dunia teater? Nah itu dia tadi, saya serasa, jadi saya di sini saya dengan istri punya toko souvenir di Jalan Batam, toko souvenir, toko oleh-oleh. Saya selama 2010 itu sampai 2022 itu saya di toko. Ternyata di toko, saya balik ke toko, saya ketemu ilmu teater kepakai. Oke. Karena saya ketemu orang-orang, saya ngobrol, saya memperdagangkan sesuatu, tentu ilmu teater saya pakai. Masih di Bajental dan kita masih bersama dengan Ketua Tim Serbu Api Bukit Tunggal, Pak Wayan. Kalau tadi sudah berbincang secara umum bagaimana masyarakat juga harus mengetahui bahwa tahun ini cenderung lebih kering. Di Kota Palangkaraya juga lumayan dalam 1-2 minggu ini tidak terjadi hujan ya Pak ya. Harus diwaspadai, dan Pak Wayan juga bersama dengan tim, dan juga tidak hanya tim Serbu Api yang ada di Bukit Tunggal, tetapi juga tergabung dengan BPBD Provinsi ini lagi berjuang untuk memadamkan tidak hanya di wilayah Kota Palangkaraya tetapi juga di kabupaten terdekat. Pak, kalau dengan teman-teman tim Serbu Api ini perekrutan dari kelurahan, kemudian apakah tiap tahun itu bertambah timnya, anggotanya, atau memang ada punya ketentuan yang bisa masuk ke dalam anggota tim Serbu Api, Pak? Ya, yang jelas dia harus punya dasar dulu ilmu pemadaman kebakaran lahan yang standar. Jadi itu yang menjadi menjadi tolak ukurnya. Kemudian setiap tahun itu pasti ada penambahan, Mbak. Setiap tahun ada penambahan karena ada sudah yang bekerja di lain, jadi tidak lagi ikut di TSAK Bukit Tunggal, terus pindah alamat rumah juga sudah bukan di Kota Palangkaraya. Tapi kalau masih di Kota Palangkaraya, walaupun mereka bekerja masih ikut, Mbak. Masih ikut. Ya. Nah, persyaratannya adalah punya kemampuan secara Dasar, teori, secara teori juga ya begitu ya Ya. Pak ya. Kemudian di lapangan juga berarti sudah ada Ya. punya pengalaman. Kalau setiap tahun itu Karhutla ini kejadiannya dia polanya berubah-berubah gitu Pak? Ya. Atau kondisi alamnya juga berubah-berubah kah? Yang pertama itu kondisi alam berubah-ubah sekarang, Mbak. Nah, kemudian pola pembakarannya juga berubah. Nah, jadi kalau dulu biasanya sore-sore atau musim libur, Iya. hari Sabtu, hari Minggu itu pasti meningkat itu untuk kebakaran lahannya. Kalau sekarang Kalau sekarang ini hampir setiap hari. setiap hari. Iya. Sudah tidak mengenal jamnya lagi ya Iya, Pak? apalagi ini kan sudah sudah kering benar. Jadi fokus yang kita fokuskan itu akan menambah jadi fokus baru lagi. Maksudnya gini, umpamanya di jalan A ini sudah terbakar, nanti akan meluas nih Mbak, akan meluas apabila kita tidak memokuskan kita dulu itu memadamkan kepala apinya dulu. Nah, kita sekarang kan di mana dekat air di situ yang kita padamkan. Iya. Nah, kepala apinya terus berjalan. Jadi tidak bisa kita jinakkan. Berarti Pak, anggota pasti akan bertambah setiap tahun, pola akan berubah, Ya. kemampuan berarti upgrade terus nih Pak tiap Upgrade tahun. terus ya. Kalau yang masih bertahan kita upgrade. Tapi yang Iya. sudah bekerja di lain dan sebagainya sudah tidak di Kota Palangkaraya lagi, kita tidak ikutkan lagi sudah. Kalau dari segi peralatan, Ya. dengan pola yang perubahan alam, juga dengan kondisi yang berubah, ini alat juga dengan upgradean juga Pak, menyesuaikan dengan kondisi juga Iya, begitu. menyesuaikan dengan kondisi pemadaman. Nah, jadi biasanya itu kita mesin yang kecil, mesin jinjing yang kecil itu Iya. kita tingkatkan kekuatannya, kita tune up. Jadi seperti itu. Walaupun kita rugi di minyak, tapi peralatan kita
meningkat anunya kekuatannya. Memang berarti ada punya standar-standar gitu ya Pak Iya, ya. iya. Tapi kalau sudah memang sudah bagus, sudah kekuatannya sudah bagus, kita pertahankan itu. Jadi secara rutin aja kita pelihara. Pada saat melakukan pemadaman juga dengan inovasi begitukah Pak? Kalau kita melihat 5 tahun yang lalu begitu, beberapa tahun lalu itu kan ada penelitian dan sebagainya untuk bagaimana cara memadamkan di lahan kedalaman berapa meter lahan gambut begitu. Dengan berbagai bahan kimia dan sebagainya. Kalau menurut Bapak, efektifkah seperti itu Pak? Ya, sebenarnya bahan kimia kalau kita gunakan juga itu efektif juga, Mbak. Sangat efektif juga. Tetapi mengingat yang kita padamkan ini sangat jauh, Mbak. Iya. Ya, jadi nggak yang 100-200 meter. Mungkin kalau 100-200 meter bisa kita gunakan itu kalau memang ada barangnya. Nah, tetapi sekarang ini kita udah jauh ke dalam hutan nih, Mbak. Iya. Bisa 3 kilo, 4 kilo kita jalan ke dalam hutan itu. Untuk membawa itu agak kesusahan juga. Tetapi apa namanya, kalau memang sangat diperlukan ya kita usahakan juga agar bisa kita memasukkan peralatan racun api dan sebagainya ke dalam itu, Mbak. Sesuai dengan perintah saja. Iya. Kalau misalnya ini kan memang mengantisipasi kemudian juga melakukan aksi untuk pemadaman di lapangan ya Pak ya, apalagi dengan juga Bapak aktif di BPBD provinsi juga begitu untuk bisa melakukan pemadaman bersama dengan rekan-rekan di lapangan. Tentu untuk bisa mencegah ini kan dilakukan sosialisasi secara terus-menerus. Sosialisasi dilakukan, patroli itu efektifkah juga Pak dilakukan? Patroli itu efektif, Mbak. Jadi kita bisa tahu di mana sih titik api, di mana sih warga masyarakat yang mulai membersihkan lahan. Ya, agar kita bisa sosialisasikan ke mereka. Pak, Bapak, Ibu, boleh saja Ibu melakukan pembersihan lahan. Silakan ditebas, tapi tidak untuk dibakar. Untuk sekarang ini. Iya. Untuk sekarang ini. Karena ini kita memasuki musim kemarau. Puncaknya belum masih. Puncaknya aja belum. Apalagi nanti sudah puncak iya, gitu udah ya puncak, Pak ya. Iya. Ini aja Jadi sudah seperti itu. lumayan banyak. Iya, lumayan banyak. Apalagi nanti udah kita nggak bisa mampu lagi kabut asapnya. Dan jangan sampai seperti kejadian 2015. 2015 ini malah sampai punya ruang oksigen sendiri kita Pak, itu bergantian jadi ya Pak. seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan warga masyarakat karena sudah terlanjur terbakar ini, mereka bisa juga nanti merubah pola pikirnya agar supaya tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar. Nah, kalau berkaitan dengan merubah pola pikir nih Pak, ini kan tentu kita melakukan sosialisasi, kemudian melakukan patroli, namanya kita menjaga dengan berbagai macam masyarakat ini kan tentu tidak bisa memberikan pemahaman sesuai dengan kemauan kita begitu ya Pak ya. Seperti apa sih Pak keluh kesahnya begitu, atau juga pengalaman Bapak di lapangan begitu bersama dengan rekan-rekan di lapangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat begitu. Karena kalau kita melakukan patroli, mereka tunggu kita pulang, berarti nanti melakukan aksi, takutnya seperti itu. Atau juga pada saat memberikan pemahaman, sosialisasi juga mendapatkan penolakan dan juga mendapatkan respon yang kurang enak begitu Pak. Ya, jadi kami sosialisasi sekarang dengan Babinsa Babinkamtibmas agar mereka bisa tahu juga. Jadi kami sudah petakan itu Mbak, wilayah-wilayah yang memang rawan kebakaran lahan khusus di Kelurahan Bukit Tunggal. Nah, jadi wilayah-wilayah itu harus kami sering patroli, harus kami perlihatkan kami hadir di situ. Jadi orang itu kalau sudah punya niat untuk membakar, tapi kesempatannya kami tutup, otomatis dia akan mengurungkan niatnya. Jadi memang untuk Kelurahan Bukit Tunggal ini karena terlalu luas juga, terlalu banyak lahan yang masih belum terkelola dengan baik. Jadi itu masih ada kesulitan lagi Mbak, masih ada kesulitan ya. Jadi tapi kami harus bisa terlihat pada saat patroli itu agar mencegah niat-niat mereka itu Mbak. Jadi jangan diberi kesempatan, jangan diberi ruang kesempatan gitu ya, Pak ya. Kalau sudah mereka membersihkan, kami datangi. Iya, bukan untuk menakut-nakuti, Bukan, tetapi untuk memberikan pemahaman. Pemahaman saja. Bapak, Ibu, mohon kiranya Bapak boleh membersihkan lahan, tetapi untuk tidak dibakar.
Iya. Jadi kami mencegah itu, Mbak. Tapi kalau mereka akan berbuat juga seperti itu, kami juga sudah punya rekaman. Bahwa ini yang bakarnya. Iya. Berarti memang ini bukan menakut-nakuti masyarakat, tetapi bukan. wilayah-wilayah yang memang rawan ini juga sudah dipetakan dan juga sudah diawasi juga. Diawasi gitu ya. Pak, ya. Iya. Baik, Bapak, nanti kita mau lanjutkan lagi mungkin bagaimana juga perhatian dari pemerintah, khususnya pemerintah Kota Palangkaraya kepada tim serbu api ini, karena di lapangan tentu memang dengan tujuan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga dari segi keselamatan dan juga perhatian dari pemerintah seperti apa, begitu ya Pak ya. Nanti kita akan lanjutkan, pemirsa, setelah jeda kami akan kembali. Jangan patah semangat. Apa yang udah kalian kejar, apa yang sudah kalian impi-impikan, perjuangin. Jangan sampai kalian berhenti cuma di tengah jalan gara-gara kalian cuma gagal satu kali. Jadi semangat terus, coba terus, konsisten. Apalagi main bola itu harus konsisten. Kedepannya semoga khususnya di Kalimantan Tengah nih kita belajar bareng-bareng, perbaiki SDM kita di sini, terus perbanyak lagi kompetisi biar anak-anak muda di Kalimantan Tengah khususnya mereka bisa ngeluarin bakat mereka, bisa nunjukin mereka punya talenta, biar mereka ini bisa ikut tampil juga nih di event-event apalagi sampai nasional. Oke, terima kasih. Terima kasih pesannya. Oke, sekali lagi terima kasih Dimas Andrianto, Terima putra kasih kebanggaan banyak. Kalimantan Tengah yang sudah membuktikan diri di pertandingan nasional. Kembali lagi di Bajen Talk dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Wayan, Ketua Tim Serbu Api Bukit Tunggal Palangkaraya. Kalau tadi banyak berbicara bagaimana pengalaman-pengalaman beliau di lapangan, kemudian juga terkait dengan memberikan pemahaman, kemudian sosialisasi sampai dengan patroli ke wilayah-wilayah yang perlu diwaspadai atau juga wilayah yang dikatakan rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah Bukit Tunggal Palangkaraya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan bagaimana perhatian atau apa saja yang sudah diberikan dari pemerintah Kota Palangkaraya terhadap dengan tim serbu api yang ada di Palangkaraya, khususnya yang ada di Bukit Tunggal, Pak. Oke, jadi pemerintah hadir buat kami untuk bisa membantu masyarakat di Kelurahan Bukit Tunggal, khususnya Kota Palangkaraya pada umumnya. Jadi BPBD Kota maupun BPBD Provinsi, dan sekarang BPBD Provinsi sudah mengikut sertakan kami anggota Forum Relawan Kota Palangkaraya TSAK Bukit Tunggal untuk ikut dalam posko pengendalian kebakaran hutan Kalimantan Tengah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian juga banyak pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui BPBD Kota, BPBD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap TSAK Bukit Tunggal, terhadap relawan-relawan yang lainnya. Kalau Bapak kan karena sudah juga cukup banyak membantu tidak hanya di Bukit Tunggal tetapi juga di wilayah lain, begitu ya Pak. Kalau Bapak melihat sendiri tim serbu api yang ada di Palangkaraya ini apa sih yang harus diperbaiki begitu supaya memberikan juga di lapangan dengan baik tetapi juga dengan keselamatan diri? Ya. Jadi yang penting yang perlu diberikan kepada tim serbu api itu, yang pertama itu pengetahuan dasar dulu, Mbak. Pengetahuan dasar itu, kemudian peralatan seperti selang dan mesin dan sebagainya itu, APD, dan kemudian asuransi. Kan asuransi juga sudah di-cover oleh forum. Tinggal nanti bulan berikutnya itu dimasukkan lagi. Nah, untuk peralatan ini forum belum bisa untuk memberikan. Nah, nanti dari relawan ini atau tim serbu api ini bisa berkonsultasi ke BPBD Kota maupun provinsi untuk bisa dapat peralatan itu.
Mungkin itu yang belum diketahui mereka. Berarti tim serbu api ini berarti berbeda dengan para relawan BPK yang masuk ke dalam forum relawan dan damkar Kota Ya, Palangkaraya. jadi yang ikut di forum itu kalau tim serbu api itu kayaknya hanya 2 yang dari tim serbu api yang di relawan forum relawan ini. Nah, yang lainnya belum masuk, belum masuk. Nah, itu nggak tahu gimana mereka atau ada apa gitu. Kenapa mereka nggak masuk di forum itu? Atau memang masih proses untuk bagaimana bisa masuk dengan syarat ketentuan masuk ke forum juga begitu Pak? Sebenarnya bisa saja. Forum selalu welcome untuk relawan-relawan yang ada itu. Nah, tetapi kenyataannya hanya beberapa saja. Iya. Ya, jadi Kelurahan Bukit Tunggal dan Menteng yang saya tahu itu yang baru ikut untuk tim serbu apinya. Padahal ini Ya, padahal 30 loh. ya Iya, mungkin yang aktifnya 10, ya paling enggak kan 5 atau 6. yang bisa ikut bergabung ya Pak ya. Iya, jadi jangan sampai kelihatan bahwa tim serbu api itu mati suri. Atau berdiri sendiri begitu Pak. Nah, berdiri sendiri sebenarnya nggak jangan kita berdiri sendiri. Karena segala permasalahan itu tidak bisa kita tuntaskan dengan sendirinya. Kita perlu orang lain, kita perlu pikiran orang lain. Jadi seperti itu. Berarti memang evaluasinya adalah bagaimana ini para tim serbu api semuanya harus tetap aktif. Yang tidak aktif harus aktif begitu ya Pak Iya, ya. harus aktif. Ya, gimana kita mau membantu orang kalau kita perlu bantuan juga. Jangan sampai nanti kita terjun ke lapangan sudah apinya besar, Iya. peralatan juga nggak memadai. Nah, melalui forum itu kita bisa berbagi cerita kepada forum agar supaya forum juga bisa mengusahakan. Nah, peralatan maupun BPJS ketenaga kerjaan. Dan harus aktif, kemudian juga Ya, kalau punya misalnya punya kemauan itu yang penting itu. Dan Ya. kalau misalnya bergabung ataupun juga berkoordinasi dan kerjasama dengan forum atau organisasi resmi ini untuk memudahkan Iya, bagaimana untuk memudahkan bagaimana agar penyaluran atau minta bantuan gitu ya Pak Iya. ya. Bantuan-bantuan khususnya dari segi peralatan, karena yang Bapak sampaikan tadi peralatan ini juga Iya. harus sesuai dengan standar di Ya, lapangan. standar. Nah, itu tidak termasuk kami yang itu, Mbak. Ya, tidak termasuk kami karena kami sudah peralatan dan sebagainya sudah dicukupi Iya. oleh pemerintah melalui BPBD kota maupun provinsi. Dan hanya punya kewajiban untuk bagaimana menjaga dan memanfaatkan ini Iya, begitu ya iya, Pak ya. menjaga dan memanfaatkannya supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kalau dengan masyarakat sendiri Pak, mungkin ada penilaian Bapak, mungkin evaluasi di lapangan terlebih lagi dengan kondisi mewaspadai karhutla ini seperti apa sih masyarakat ini harus bersikap begitu? Ya, yang pertama tadi himbauannya jangan membersihkan lahan dengan cara dibakar. Yang kedua, mari kita jaga langit tetap biru. Dengan cara apa? Yaitu tadi, kalau punya lahan dibersihkan. Nah, kemudian update terus. Biasanya gini, Mbak. Masyarakat itu kalau terjadi kebakaran, mereka boro-boro mau bantu, Iya. malah menonton, menghalangi kami untuk bisa memadamkan kebakaran itu. Nah, akses kami bisa tertutup oleh itu. Jadi kami tidak leluasa untuk bisa melaksanakan pemadaman itu karena ditonton. Nah, jadi seperti itu, Mbak. Dan satu tadi harus diingat juga ya Pak ya, kayak yang Bapak sampaikan, kalau Bukit Tunggal ini banyak wilayah yang kosong. Iya. Jangan sampai wilayah kosong tidak dibersihkan, kemudian dilakukan pembersihan Iya, lahan, pembersihan lahan dengan ditambah cara lagi dengan cara dibakar ya Pak Iya. ya. Kemudian yang membersihkan, yang membakar ini bukan yang punya tanah aslinya lagi begitu Pak. Iya, dia nyuruh juga. Iya. Nah, yang nyuruh ini kan dia tidak punya wawasan untuk yang penting bersih, bakar. Nah, jadi seperti itu. Dan juga dengan kita membersihkan secara rutin, tentunya ini menjaga lahan kita Lahan, juga iya, supaya supaya tidak tidak terjadi hal-hal yang iya. tidak diinginkan. Karena kalau kita melihat permasalahan mengenai perebutan lahan ini juga lumayan Iya, tapi kita nggak lari ke situ, Mbak. Iya, Nggak lari dan ke situ. juga harus diwaspadai bahwa kalau misalnya terjadi kebakaran ini bisa merembet tidak hanya di hutan, di Iya. lahan, Bisa tetapi sampai ke pemukiman. ke pemukiman. Dan Iya. ini malah menjadi problem baru ya Pak Iya, ya. problem baru dia.
Seperti kalau di Bukit Tunggal di Damang Gustaf Erang kilometer 11 itu sebelahnya kan perumahan itu, Mbak. Iya. Ya, jadi dampaknya itu ya yang tinggal di situ. Dampaknya tinggal di situ. Pagi asap, malam asap ya, Malam Pak ya. asap iya, tanpa asap itu Iya. susah untuk mereka. Jadi Damang Gustaf Erang, kemudian Edison Massal Itu yang menjadi wilayah sekarang itu. Jadi sudah sampai ke Edison Massal, malah bisa lebih itu sudah. Nah ini dan masyarakat yang berada di daerah di situ malah menjadi kekhawatiran untuk meninggalkan, Iya, meninggalkan tempatnya tempatnya, beraktivitas juga ya, Pak. Iya. Bapak terakhir boleh minta disampaikan mungkin pesan-pesan untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya, Pak, untuk bisa menjaga lingkungan. Ya, yang pertama ya kita harus menjaga lingkungan kita, menjaga lahan kita. Kalau yang punya lahan, jangan dibersihkan dengan cara dibakar, bersihkanlah dengan cara-cara yang baik agar supaya nanti tidak berdampak bagi lingkungan dan kesehatan kita. Mari kita jaga langit Kota Palangkaraya, langit Kalimantan Tengah tetap biru. Terakhir pesan dan semangat untuk para tim Serbu Api, Pak, yang Ya. ada di Palangkaraya. Hanya satu kata untuk teman-teman relawan Kota Palangkaraya. Tangguh, tangguh, tangguh. Ya, Ya. tangguh dan selalu Ya, jaga keselamatan. Pak Wayan, terima kasih sudah berbincang bersama kita di Ya, Bajen terima Talk. kasih. Ini juga sekaligus menginformasikan kepada pemirsa masyarakat Kota Palangkaraya bahwa jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, apalagi di musim kemarau ini, ada banyak yang berjuang di lapangan begitu ya Pak ya, yang juga berjuang dan juga menjaga keselamatan pada saat melakukan pemadaman di lapangan, dan tentunya tetap semangat untuk teman-teman para tim Serbu Api yang ada di Palangkaraya. Terima kasih sekali lagi Pak Wayan. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita di Bajen Talk bersama dengan Ketua Tim Serbu Api Bukit Tunggal, Pak Wayan. Saya Novita, sampai jumpa di Bajen Talk berikutnya.